Pusaran kasus dugaan penipuan juga menyeret mantan vokalis ST12 Charlie Van Houten setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Wira Pradana pada tahun 2015 silam. Charlie akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Dicecar sekitar 50 lebih pertanyaan, Charlie diperiksa hingga hampir 5 jam. Usai pemeriksaan, Charlie yang didampingi kuasa hukumnya memberi keterangan terkait kasus ini. Lalu benarkah Charlie yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat ini tak merasa melakukan penipuan seperti yang dilaporkan rekan bisnisnya Wira Pradana? Benarkah karena takut dijemput paksa? Akhirnya Charlie memenuhi panggilan polisi kemarin di Bandung. Saya pikir. Angga sini enggak? Situ tetapkan kesana. Angga. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Aku sebagai merasa sebagai warga negara yang pengen menunjukkan warga negara yang baik dan mencoba untuk kooperatif, gitu kan, mencoba untuk kooperatif. Apa yang juga coba aku bisa lakukan yang terbaik, yang pasti ya semua itu aku juga punya landasan tersendiri bahwa aku tidak melakukan gitu. Tapi ya ini akan dikomunikasikan dan ya dengan kooperatif itu dengan pihak yang berwajib. Apa ya? Ya terkait dengan itu aja, terkait apa yang coba dituduhkan gitu kan, dan aku juga semaksimal mungkin untuk menjawab dengan baik gitu kan, semaksimal mungkin untuk ingin juga aku mempunyai argumen bahwa saya tidak melakukan itu gitu ya. Banyak hal kalau dicariin satu-satu nanti panjang nanti alamannya gitu, dan intinya alhamdulillah penyidik dan dari pihak kepolisian dan semuanya bisa mengatur ini dengan ya porsinya masing-masing dengan baik gitu aja. Saya sangat menghormati itu. Saya malah tadi tahu Charlie diperiksa tadi sore. Dia pulang ya? Saya pikir ditahan tuh malah. Jadi mungkin kalau memang Charlie hari ini pulang, mungkin menurut keyakinan penyidik, mungkin memang Charlie tidak akan melakukan hal yang sama, tidak akan melarikan diri, mungkin ada penjamin juga, atau mungkin memang diyakini bahwa dia tidak akan menghilangkan barang bukti. Bisa ditahan ya, itu saya tegaskan sekali lagi bahwa itu sepenuhnya kewenangan penyidik ya. Dugaan kasus penipuan yang membuat Charlie menyandang predikat tersangka rupanya tak terjadi pada Wira Pradana saja. Sebelum Charlie datang memenuhi panggilan penyidik, rupanya juga ada laporan yang lain yang menuding sang musisi melakukan tindak penipuan dengan iming-iming investasi dan keuntungan. Lalu, apa kata Charlie terkait adanya korban baru lagi yang melapor ke Polda Jawa Barat atas dugaan kasus yang sama? Pemeriksaannya, kalau ALP itu kalau nggak salah kemarin ada LP lagi, kita sehubungan dengan yang bersangkutan. Meskipun itu akan kita dalami kembali peran dia, unsurnya dia, apakah sudah mengandung unsur apa saja. Kasusnya apa Pak yang kemarin baru melapor? Sama dengan seperti yang sekarang ya, sama. 72. Nominalnya saya belum bisa memastikan berapa nilainya, karena boleh kan melaporkan boleh banyak, tapi kan kita harus bisa membuktikan berapa nih. Yang jelas pelapor merasa ada yang dirugikan. Kalau untuk hal lain sih kita nggak bisa berkomentar ya, karena kita juga nggak tahu ada hal lain selain hari ini. Jadi tujuan kita kesini hanya memenuhi panggilan yang ini saja, nggak ada hal lain. Memang hak daripada pelapor menyampaikan itu. Nanti juga kan dari pihak kepolisian kan mengurai dari pihak penyidik yang mana nih, apakah memang itu semua nilai bisa menjadi dasar atau mungkin ada hal lain ya, karena ini semua juga sedang proses. Dan saya lihat juga hari ini penyidik kepolisian Polda Jabar juga sangat cukup objektif ya dan profesional. Dan tadi malam Charlie tetap bisa panggung di kota Purwakarta, Jawa Barat lantaran tak ditahan penyidik kepolisian usai menjalani pemeriksaan, walau sudah status tersangka. Charlie terlihat enggan menjelaskan awal mula bagaimana kasus ini mengemuka. Tapi dari keterangan Wira Pradana saat membawa kasus ini ke ranah hukum tahun 2015 lalu, diketahui bahwa pangkal persoalan mereka bermula dari sebuah kerjasama di mana Wira menanamkan sejumlah modal dengan janji keuntungan dalam penggarapan sejumlah lagu.
Namun setelah berinvestasi lebih dari 600 juta rupiah, benarkah semua janji-janji Charlie hanya habis sebatas mulut manis? Lalu benarkah Charlie mengajukan penangguhan penahanan agar bisa tampil di Purwakarta tadi malam? Dan cerita panjangnya dan cerita besarnya mungkin ya nanti aja kalau memang semuanya sudah jelas ya. Itu sudah jelas. Dan ini juga masih proses penyidikan. Tidak ada laporan, tapi saya pernah dengar-dengar katanya RBT-nya pernah lah ya jadi top gitu ya. Ya saya makanya karena nggak ada laporan, saya kan awam ya. Klien kami itu sudah membeli 1/3 dari PCM. Saya perlihatkan buktinya. Wira ini sudah membeli 1/3 saham dari Pangeran Cinta Manajemen. Klien kami juga sudah menginvestkan dana sebesar 600 juta untuk promosi dan pembuatan video klip atas tiga lagu ini. Untuk yang terbaik semua. Ya proses perdamaian segala macam itu yang diharapkan. Mungkin dari pihak pelapor dari kepolisian juga kan mengharapkan perdamaian. Perdamaian itu indah. Ketika kita LP tahun 2015 sampai hari ini kan ini udah 1 tahun lebih kan, justru saya pikir saudara Charlie tidak menggunakan waktu yang kita kasih untuk mediasi ini tidak dipergunakan sebaik mungkin. Beranjak dari kasus yang menimpa Charlie Van Houten, seperti apa petualangan Ayu Dewi di Gorontalo, kampung halaman suaminya? Seperti apa Ayu Dewi menikmati sensasi naik bentor, kereta kencana, hingga bulan madu kedua di Pulau Cinta? Inilah kebahagiaan Ayu Dewi ketika pulang ke Gorontalo, kampung halaman Regida tahu sang suami. Lantas seperti apa pengalaman seru Ayu Dewi ketika menaiki bentor atau beca motor serta kereta kencana berkeliling menyapa masyarakat Gorontalo? Lalu bagaimana pula kebahagiaan Ayu Dewi dan sang suami yang seolah menikmati bulan madu kedua saat menginap di resort Pulau Cinta yang tidak kalah indahnya dengan Kepulauan Maldives?